Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acaranya karena ini sudah masuk rekaman. Jadi kita klik OK gitu ya. Supaya teman-teman bisa memahami. Bu Eni gimana, sehat selalu ya di sana, hujan? Aman Enggak, ya? nyaman. Enggak ya. Baik. Bu Eni, yang Ibu Eni lihat di depan itu adalah informasi terkait dengan lowongan kerja atau lowongan menjadi mitra kita di Naura Safir Gemilang dan juga di FED. Di situ ada kata-kata korban PHK, pengangguran, fresh graduate, dan single parent. Memang kita khususkan untuk mereka-mereka yang mempunyai usia dari 21 atau 25, maksimumnya adalah 45 tahun. Dengan demikian nanti kita akan bisa memberikan mereka sebuah pendapatan, baik itu secara aktif, aktif income, atau secara pasif, yaitu pasif income. Apa bedanya aktif dan pasif? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya supaya nanti teman-teman, terutama Bu Eni dan sebagainya, bisa memahami terkait dengan hal ini ya. Sehingga nanti di sini kita akan jelaskan alurnya seperti apa dan sebagainya. Oke, Pak Sarjono, Assalamualaikum Pak Sarjono, semoga sehat selalu. Kita sudah sampai di acara ini, semoga bisa membawa keberkahan buat kita semuanya. Baik, saya mulai dulu. Kita mulai, dan tak kenal maka ta'aruf. Saya sampaikan di sini supaya teman-teman bisa memahami. Perkenalkan, nama saya Virgianto Budi Prabowo. Salam kenal untuk Pak Sarjono dan Bu Eni, di mana nanti teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Abi Sang Konsultan. Saya pendiri dari PT Naura Safir Gemilang, yang mana PT Naura Safir Gemilang ini mempunyai mitra, yang mana mitra ini sedang membutuhkan rekan bisnis atau membutuhkan kolega bisnis. Sehari-hari kami di PT Naura Safir Gemilang ini mempunyai profesi sebagai konsultan manajemen dan keuangan syariah yang membidangi khususnya di bidang waris dan wakaf. Kami juga menjadi trainer, pembina UMKM, motivator, serta business coach. Karena kami ini semuanya adalah berpasangan, kami dengan istri menjalankan bisnis secara bersama-sama, maka kami bisa disebut sebagai couplepreneur syariah. Oke. Dan di Jawa Timur, kami berkantor di 2 kota, yaitu Surabaya dan Malang. Dan kalau di Denpasar, kami berkantor di daerah Renon. Jadi kalau kantornya di Surabaya, Malang, dan Denpasar. Kalau di Jakarta, beda lagi, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan. Kami ingin memperkenalkan diri di PT Nauranya seperti apa, supaya nanti Bapak Ibu memahami konsep PT Naura yang kami miliki. Karena PT Naura ini bermitra bisnis dengan PT FED Insurance. Nanti teman-teman menjadi bagian dari PT Naura, yang nanti kita bisa bergerak dalam banyak hal. Saya akan jelaskan visi dari PT Naura Safir Gemilang, yaitu menjadikan Naura Safir Gemilang sebagai konsultan manajemen dan keuangan syariah terdepan dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya dalam pendidikan dan pelatihan syariah, perencanaan keuangan syariah, warisan dan wakaf, demi tercapainya kehidupan yang lebih baik dan bahagia dunia akhirat. Yang kedua, kami akan menjelaskan misinya. Apa sih misinya PT Naura Safir Gemilang? Yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan yang berfokus pada produk dan layanan manajemen dan keuangan syariah yang berkualitas tinggi. Karena kami perusahaan yang berbasis konsultan manajemen dan keuangan syariah, maka kami fokus kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Ya. Kedua, kami mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan terkait manajemen dan keuangan syariah kepada segenap lapisan masyarakat. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi teman-teman bisa melakukannya baik secara online pakai Zoom seperti ini, atau offline, kita tatap muka di tempatnya mereka masing-masing. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyiapkan warisan dan wakaf demi mencapai kehidupan yang bahagia. Kita tahu bahwa semua orang pasti akan mati.
karena semua orang pasti akan mati, maka kita perlu memberikan edukasi pembekalan supaya mereka menjadi orang cerdas sebagaimana yang diriwayatkan di hadis riwayat Tirmizi bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan menyiapkan bekal terbaiknya untuk kematian tersebut. Bekal terbaik untuk kematian itu tidak jauh-jauh dari harta, dan harta itu nanti akan bermuara di dua hal, yaitu warisan yang sifatnya wajib dan wakaf yang sifatnya sunnah. Warisan untuk ahli waris, wakaf untuk yang meninggal atau si mayit. Nah, kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengenal apa itu ilmu waris dan apa ilmu wakaf sebagai bekal mereka menuju surga. Dan ini hanya bisa nanti bekerja sama dengan asuransi, bukan dengan pihak perbankan. Karena nanti akan berbeda sekali kalau pihak perbankan mengalami kematian dari nasabahnya. Kalau asuransi ditinggal nasabahnya, uangnya langsung keluar. Kalau perbankan ditinggal nasabahnya, uangnya menjadi freeze atau dibekukan. Yang nomor 4, mengembangkan semangat dan keterampilan kewirausahaan syariah di perusahaan dan masyarakat. Kami mengajak segenap masyarakat, terutama yang PHK, kemudian golongan apa namanya masih muda, yaitu single parent, kemudian ada namanya UMKM, ada namanya fresh graduate, maka kami bantu mereka untuk berwirausaha secara syariah. Karena kita ingin mengajak mereka pindah ke kuadran sebelah kanan, sebagaimana yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki, menjadi pebisnis atau wirausaha syariah. Karena kalau kita bicara bisnis, ujung-ujungnya harus surga, bukan duit. Nomor 5, menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi lain guna mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah. Kami nanti akan jelaskan di beberapa slide kemudian bagaimana kami mengembangkan kerjasama ini dalam bentuk kolaborasi dan lain sebagainya. Sehingga semua pihak yang nanti menjadi stakeholder atau pihak yang terkait dengan kami akan membangun ekosistem yang terkait dengan ekonomi syariah. Nomor 6, kami mempunyai kewajiban menjadikan syariah itu sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat dan berbisnis. Kalau semua orang sudah punya prinsip syariah, insya Allah semua yang berhubungan dengan ekonomi akan menjadi aman. Musuh besar kita di sini adalah kita mempunyai musuh besar dalam bentuk yang namanya hutang atau riba. Ya. Nomor 7, memberdayakan masyarakat khususnya korban PHK, single parent, dan pensiunan termasuk juga fresh graduate menjadi pribadi yang mandiri, mapan, dan mampu menjadi agen perubahan syariah. Itu adalah misi kami yang nanti kami tuangkan dalam sebuah kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya pihak yang menjadi mitra kami yang sekarang gencar menjadikan masyarakat menjadi berdaya secara ekonomi dan menjadi agen perubahan itu adalah mitra kami di EVD Insurance. Kemudian saya akan sampaikan juga ini 12 program yang ada di PT kami, Naura Cyber Gemilang, yang 12 program ini kami sebut sebagai program pemberdayaan masyarakat. Seandainya Bapak Ibu mempunyai kenalan di luar sana yang itu adalah pejabat atau dia adalah anggota dewan, supaya mereka bisa terpilih kembali, apakah dia anggota dewan atau pejabat, pejabat daerah, pejabat wilayah, pejabat provinsi, atau pejabat negara, maka dia harus menjalankan namanya pemberdayaan masyarakat. Dengan program yang kami miliki, saya jamin insya Allah ini tidak mengeluarkan biaya. Mereka tidak mengeluarkan biaya. Kami carikan sponsornya, kami carikan acaranya, kami carikan narasumbernya, dan narasumber itu ada semua di tim kami. Tinggal mereka menyediakan tempat dan peserta. Yang pertama adalah gerakan wakaf berjamaah. Yang kedua, gerakan edukasi waris Islam. Yang ketiga, gerakan mahar 1 miliar. Yang keempat, gerakan lunas hutang dengan marketing langit. Yang kelima, gerakan keuangan sakinah. Yang keenam, gerakan pahlawan kemanusiaan bagi keluarga. Yang ketujuh, gerakan pemberdayaan korban PHK, pensiunan, single parent, dan UMKM. Termasuk juga kepada fresh graduate. Yang sekarang kita tahu fresh graduate itu susah mencari pekerjaan. Nomor 8, program pendidikan dan pelatihan soft skills. Seperti leadership, marketing, kemudian sales, pelayanan prima, motivasi spiritual, kemudian kuantum syukur, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, program konsultasi waris, wakaf, wasiat, hibah, harta gono gini, dan hutang.
Yang ke-10, bimbingan kuantum syukur. Yang ini kita akan lakukan selama 90 hari berturut-turut gitu ya, untuk menjadikan sebuah kebiasaan. Yang ke-11, program motivasi spiritual. Yang ke-12 adalah gerakan 3W, wanita, waris, dan wakaf. Ini semuanya bisa dilakukan secara offline, tapi ada juga kalau ada permintaan bisa dilakukan secara online atau melalui Zoom. Nah, kami punya namanya divisi tentang House of Service. Naura House of Service itu adalah pusat pelayanan untuk membantu masyarakat yang mengalami risiko dalam kehidupan. Misalnya risiko karena kecelakaan, risiko karena sakit, risiko karena meninggal. Kami membantu mereka apapun produknya dari asuransi manapun juga ya, bendera manapun kami bantu untuk kami cairkan. Kalau mereka masuk rumah sakit, kami bantu untuk proses pelayanan di rumah sakit, mencari dokter yang tepat, kemudian menghubungkan dengan pihak rumah sakitnya sehingga asuransi yang dia punya bisa mengcover apa yang dia inginkan. Kalau dia meninggal, kami bantu supaya dananya cair. Karena tidak semua orang yang bekerja di asuransi itu paham tentang dunia seperti ini. Kami membantu semua pihak nasabah dari segala macam bendera insurance gitu ya. Dan kami selama tahun 2016 sampai tahun 2025 sudah hampir 10 tahun gitu ya. Kita sudah membantu sekitar 6 miliar,1 ya. Jadi ini kita punya datanya, kita ada fotonya masing-masing orang yang meninggal dunia 970, yang sakit di rumah sakit maupun yang rawat inap atau rawat jalan itu sekitar 3,7 miliar, memang yang paling banyak karena masuk rumah sakit. Terus kemudian kena penyakit kritis itu bisa saya sampaikan sebagai contoh sakit jantung, stroke, kemudian apa namanya gagal ginjal, sebagaimana itu contoh-contoh dari penyakit kritis. Kemudian waiver itu diberikan manakala orang tua yang meninggal, kemudian anak-anaknya tidak perlu melanjutkan dengan membayar premi, sekitar 1,3 miliar. Ini contoh-contoh kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Kemarin di Malang, mungkin Bu Eni sudah tahu acara seperti ini, dan Pak Buadi, itu ada namanya seminar kesehatan mata yang dibantu oleh Klinik Utama Mata di Pasuruan. Mereka datang ke kantor kami, kita periksa 100 orang secara gratis. Sebelumnya kita dahulu pagi-pagi dengan senam aerobik dan joget zumba. Ya, ini menjadi salah satu pembekalan buat kita semuanya. Kemudian kita juga punya namanya program konsultasi one on one. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan waris, wakaf, wasiat, hibah, gonogini dan sebagainya, kita bantu dengan cara konsultasi online secara one on one. Ini berbayar Bapak Ibu. 1 jamnya 150.000 ya. Jadi saya akan melakukan program one on one kepada yang bermasalah dan dia bisa mengajak saudara-saudaranya, saudaranya, familinya atau orang tuanya maupun anaknya ya. Jadi kita bisa lakukan itu, termasuk juga dengan lunas hutang ya. Lunas hutang itu kita lakukan Zoom selama 2 jam gitu ya. Jadi ongkosnya per jam 150.000. Kemudian ini contoh yang kita lakukan di penyimpangan waris Islam, karena kami juga membantu masyarakat supaya mengenal tentang waris Islam. Ini dasar kami supaya kami bisa masuk di bidang asuransinya. Jadi kita masuk di bidang waris Islamnya supaya mereka terbuka. Kalau mereka terbuka dengan waris Islam, maka mereka akan tahu bagaimana menyiapkan harta yang terbaik. Itu bukan di bank, tetapi melalui asuransi. Bukan juga di investasi gitu ya. Itu semuanya harus pakai asuransi. Karena kalau di bank atau di asuransi, itu akan menjadi harta yang harus dibagi secara faraid, harus tunduk dan patuh dengan hukum faraid yang ada di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi kalau dia masuk ke asuransi, nanti uangnya cair menjadi santunan, itu tidak patuh dan tunduk kepada hukum faraid. Nah, ini bedanya gitu ya. Jadi teman-teman biar paham supaya kita jadi memahami tentang apa itu waris Islam. Waris Islam ini kalau kita jabarkan, saya coba pakai 5 judul yang cukup menarik di masyarakat, sehingga nanti kita masuknya ke masyarakat itu jadi lebih mudah. Dan judul-judul ini judul-judul yang cukup familiar di masyarakat dan sudah ada filmnya, sudah ada videonya atau sudah ada dokumentasinya dan kisah nyatanya. Yaitu yang pertama Ipar Adalah Maut, kedua Layangan Putus, ketiga Harta Gono Gini, keempat Harta, Tahta dan Wanita,
Yang kelima adalah kearifan budaya lokal. Ini semua kita kemas masing-masing hanya 1 jam saja, sehingga mereka jadi paham apa hubungannya semua ini dengan namanya waris. Kalau kearifan budaya lokal, kita tahu bahwa banyak orang yang mengagung-agungkan budaya lokal, ya, termasuk ada namanya aliran Islam Nusantara gitu ya, aliran Islam Nusantara. Jadi menganggap Islam itu ya Nusantara itu, bukan dari Arab gitu ya. Jadi mengagung-agungkan namanya budaya lokal. Nah, ini kita mesti hati-hati. Ini salah satu kegiatan kita yang secara langsung offline, yaitu yang kami lakukan di OKOC, One Kecamatan, One Center of Enterprise. Ini binaannya dari kakaknya Pak Sandiaga Uno, namanya Pak Indra Uno. Jadi di sini kami mengajarkan kepada sekitar 25 leadernya OKOC yang ada di Bekasi dan Jakarta. Lokasinya acara ini diadakan di Hotel Amaris di Bekasi, di dekat pintu tol. Kemudian di cabang Malang kami mengadakan juga di Bank Jatim. Kami diundang untuk memberikan namanya edukasi waris Islam di hadapan istri para karyawan. Ini istrinya karyawan ya, bukan karyawannya Bank Jatim, tapi istri dari karyawan Bank Jatim. Kemudian kita juga adakan di alumni Erlangga, khususnya di Fakultas Kedokteran, angkatan tahun 79. Jadi usia mereka sudah sekitar 64-65. Ini semuanya para dokter ingin belajar supaya nanti di masa tuanya, mereka nanti meninggal, pensiun, dan mereka nanti dipanggil ke rahmatullah, bisa mewariskan hartanya sesuai dengan syariat Islam. Kami dipanggil juga di reuni Lemhanas, ya, KRA 37. Ini semuanya adalah orang-orang yang punya posisi penting di pemerintahan dan mereka sekarang sudah pensiun. Mereka juga ingin mendalami tentang Islam terkait dengan warisnya. Di Malang kami juga diundang di Majelis Taklim Madrasah Ummahat. Ini adalah majelis taklim dari komunitas ibu-ibu muda keturunan Arab. Sekali lagi, majelis taklim komunitasnya ibu-ibu muda keturunan Arab. Kenapa disebut ibu-ibu muda? Karena usianya di bawah 35 tahun. Ya, di bawah 35 tahun. Anaknya masih kecil-kecil, mereka semua ingin belajar bagaimana di masa muda ini dia bisa paham tentang ilmu waris. Karena sejatinya yang meninggal duluan itu secara statistik adalah para suami. Suami meninggal duluan, maka istri akan menjadi subjek dan objek manakala suaminya meninggal. Kemudian kami dipanggil juga di Semen Indonesia, ya, perusahaan Semen Indonesia, untuk mengajar tentang pelayanan prima di bulan Ramadan tahun ini. Ya, tahun ini di bulan Ramadan kita mengajarkan tentang pelayanan prima. Pada saat itu ada sekitar 30 peserta. Ya, semuanya adalah generasi-generasi muda, umurnya di bawah 35 juga. Di Jakarta kami dipanggil di daerah Cilanda itu untuk para pensiunan jenderal Angkatan Laut. Nah, mereka-mereka ini punya sekali problem dan pertanyaan tentang waris gitu ya. Di asuransi juga kami dipanggil ke tim sebelah di asuransi Sequis untuk mengajarkan tentang waris secara hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 hukum yang ada di Indonesia: waris Islam, waris perdata, dan waris secara adat. Ya, ini puncaknya kami diundang di Halal Bihalal dan Silaturahmi Paguyuban Pratidina 73 di kota Cibubur. Ini yang mengundang saya adalah ini semuanya adalah pensiunan polisi, jenderal semua. Yang mengundang saya adalah pensiunan jenderal bintang 2, dan di situ di tengah-tengah itu ada meja di tengah. Itu ada namanya mantan Kapolri, ya, Jenderal Sutanto. Nah, beliau adalah Ketua Paguyuban Pratidina 73. Kami mengajarkan kepada paguyuban ini yang pesertanya mungkin sekitar 100 orang gitu ya, yang semuanya terdiri dari Bapak Ibu pensiunan, untuk memahami bagaimana kita bisa melakukan distribusi harta manakala kita meninggal dalam bentuk waris, hibah maupun wasiat. Di ibu-ibu PKK kita lakukan juga gitu ya, di Surabaya. Kemudian di Ibu PKK Pasuruan kita juga lakukan, Wonosari Pasuruan. Kemudian ada juga di Ibu PKK Pacar Keling. Ini bukan tentang waris, tapi tentang keuangan sakinah, ya. Karena kita paham untuk menjadi keluarga sakinah itu butuh namanya keuangan sakinah. Seperti apa keuangan sakinah? Mana yang duluan? Keuangan sakinah dulu apa keluarga sakinah dulu? Nah, ini perlu dibahas secara tuntas di dalam edukasi keuangan sakinah di hadapan para ibu. Kemudian di Pegadian kami juga masuk di morning briefing mereka. Ya, kami masuk di morning briefing mereka, kami melakukan sebuah edukasi tentang mempersiapkan perencanaan
di masa sebelum pensiun. Ini kan masa-masa bekerja. Jangan sampai nanti kita pada saat pensiun tidak punya bekal apa-apa gitu ya, baik secara materi maupun secara non materi. Ini juga di Surabaya, Pegadaian Surabaya. Kebetulan Qadarullah, kantornya Pegadaian dengan EVD di Surabaya itu berhadapan-hadapan, dipisahkan oleh jalan, gitu ya, berhadapan-hadapan gitu. Jadi maka dari itu kami memberikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya berasuransi dan menyiapkan perencanaan keuangan untuk masa depan yang syariah. Ini yang saya lakukan waktu di Malang. Kita sebelum acara sebelum acara pemeriksaan kesehatan mata, kita melakukan yang namanya senam pagi, zumba dan aerobik. Ini semua kita mengajarkan sehat secara kantong, yaitu secara harta, secara keuangan, juga sehat secara fisik atau secara jiwa gitu ya. Makanya kita perlu berlatih dengan namanya olahraga senam pagi. Ini seminar kesehatannya kami lakukan di lantai 2 di Kota Malang, sebanyak sekitar 25 orang. Kemudian kami juga diminta untuk menjadi narasumber di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo terkait dengan wisata baca. Ini di hadapan anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak sekolah SD, kami menjadi narasumber, kami dan istri ya, 2 hari berturut-turut kami memberikan bagaimana mereka menjadi murid SD yang gemar membaca, gitu ya. Mengajar anak gemar membaca sebagaimana yang judul yang ada di belakang saya. Oke, itu dari saya. Untuk pembukaannya, ini masih pembukaan supaya teman-teman bisa memahami dan kita masuk ke proses yang sesungguhnya. Saya ingin mengenalkan kepada teman-teman terkait dengan yang namanya kenyataan atau realisasinya seperti apa atau kondisi yang nyata di kehidupan kita seperti apa. Ini yang nyata, Bapak Ibu. Semua orang punya impian ya, saya yakin punya impian. Yang hadir di sini ada Pak Buadi, ada Pak Jono, ada Bu Eni. Saya yakin punya impian. Ada impian jangka pendek dan impian jangka panjang. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya akhirat. Semua punya impian. Dan masing-masing impian itu kalau kita sederhanakan, itu ingin menjadi orang yang sukses gitu ya. Sukses dunia dan sukses akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di dunia. Kalau di dunia sukses itu, salah satu ukuran yang menjadi tolak ukur masyarakat adalah tentang harta. Itu salah satu, ya, harta, pangkat, tahta, gitu ya. Jadi 3T ya, harta, tahta, pangkat, gitu ya. Jadi kita bicara tentang itu. Itu menjadi ukuran kalau kita ingin jadi sukses. Nah, kami di sini mengajarkan tentang bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan, tapi dengan koridor yang syariah. Punya harta, tapi hartanya berkah. Punya pangkat, punya jabatan, tapi juga berkah. Gitu ya. Bisa bermanfaat menjadi keberkahan buat semua orang. Nah, itu sebabnya saya yakin semua orang mendambakan seperti ini. Punya rumah yang bagus gitu ya. Rumah bagus dan mewah itu masing-masing punya konsep sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan perlu kolam renang, ada yang mengatakan perlu garasi yang luas, ada yang mengatakan perlu halaman yang luas gitu ya. Itu punya preferensi masing-masing. Tapi semua orang ingin punya rumah yang ideal ya. Rumah ideal itu masing-masing punya konotasinya. Pak Buadi mungkin rumah yang ideal mungkin rumah yang ada di tengah sawah, yang ada di atas gunung. Pak Jono mungkin rumah ideal dan rumah yang ada di tengah-tengah kota gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai kos-kosan dan sebagainya. Bu Eni mungkin rumah ideal adalah rumah yang bisa menampung banyak orang. Nanti kita bisa melakukan namanya perawatan untuk pasien-pasien di situ. Karena Bu Eni dasarnya adalah perawat. Kemudian semua orang punya mobil, ingin punya mobil. Apakah itu mobil listrik atau mobil yang bermesin konvensional gitu ya. Karena mobil ini bagi sebagian besar orang itu adalah kaki. Tanpa mobil kita nggak bisa pergi kemana-mana. Dengan mobil kita bisa pergi satu keluarga. Beda kalau kita naik motor. Kemudian kita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak gitu ya. Keluarga itu harus punya anak. Kalau nggak punya anak rasanya hampa gitu ya. Kita tidak bisa punya namanya keturunan, tidak bisa punya generasi berikutnya. Makanya banyak orang yang kemudian berusaha untuk mencari anak angkat. Kemudian yang paling kanan yang berpelukan itu kita ingin menjadi orang yang berkontribusi secara sosial gitu ya. Kita ikut di organisasi sosial dan keagamaan supaya orang-orang di sekitar kita itu mempunyai manfaat dari kehadiran kita. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak mampu melakukannya, banyak orang yang sudah stres, banyak orang yang terpaku dalam pekerjaannya masing-masing, banyak orang yang tidak tahu caranya untuk mencapainya.
Kalaupun dia tahu caranya, banyak orang yang tidak mau melakukannya. Sebenarnya semua orang sudah tahu caranya untuk mencapai kehidupan sukses dunia dan akhirat. Pertanyaannya mereka tidak tahu kepada siapa dia harus menujunya, kepada siapa dia harus melakukannya. Yang kedua, yang paling penting, kadang-kadang mereka itu tahu tapi tidak mau melakukannya gitu ya. Banyak orang yang begitu. Nah, sekarang kita bicara problem. Problemnya kenapa begitu? Supaya kita itu bisa mencapai kehidupan yang sukses, terutama eh, di dunia dan di akhirat. Karena yang sekarang kita lakukan ini, mana mana lebih penting dunia sama akhirat. Karena kita sekarang hidupnya di dunia, maka kita penting dunia. Karena dengan hidup di dunia ini sekarang ini, kita bisa misalkan bekal kematian terbaik. Karena kita masih hidup, gitu ya. Nanti kalau kita sudah kembali ke Balikpapan, di ruangan 2x1 dengan kain kafan gitu ya, di atasnya ada tanah gitu ya, ditimbun oleh tanah, nanti dimakan oleh serangga, ulat dan sebagainya. Itu nanti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada saat inilah kita berusaha sekuat tenaga mencapai kehidupan yang sukses gitu ya. Yang tadi ukurannya salah satunya adalah harta, tahta, pangkat gitu ya. Supaya kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Islam mengajarkan kita itu untuk menjadi kaya. Dengan kekayaan itu, maka kita bisa berkontribusi dengan banyak orang. Kalau kita tidak kaya, kita nggak bisa membantu korban yang ada di Sumatera. Kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa membantu kebakaran yang kemarin terjadi di Jakarta. Kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa membantu keluarga kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan, yang sekarang sedang mengalami hutang, yang sekarang mengalami kesulitan membayar uang sekolah atau membayar biaya rumah sakit. Problemnya di masyarakat adalah ternyata tingkat pengangguran itu sangat tinggi gitu ya. Saya memberi contoh di Jawa Timur. Pengangguran itu sangat tinggi dan pengangguran terbuka itu adanya di kota-kota besar, yaitu di kota Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang, Gresik dan Bangkalan gitu ya. Ini rata-rata membuat orang menjadi sebuah problem karena di sekitar kita banyak orang yang pengangguran. Banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana mereka itu menghidupi keluarganya. Mengapa pengangguran? Karena mereka korban PHK, kemudian mereka adalah orang-orang yang sudah pensiun gitu ya, tidak bekerja lagi, atau memang orang-orang yang tidak diterima di dunia kerja gitu. Setelah mereka fresh graduate, karena dunia kerja ini semakin lama semakin sempit, sementara jumlah lulusan itu ada sekitar ratusan ribu atau jutaan setiap tahunnya, maka yang terjadi adalah mereka pengangguran. Yang mereka cari adalah mereka kerja kantoran. Kalau mereka konsepnya kerja kantoran, saya yakin di mana-mana banyak pengangguran. Karena kita sebagai pribumi dilatih untuk kerja kantoran. Tidak pernah dilatih untuk menjadi pebisnis. Yang dilatih orang-orang kepada kita, kita selaku pribumi, dilatih sebagai karyawan. Itu adalah peninggalan dari penjajahan Belanda. Belanda selalu mendidik kita sebagai pribumi gitu ya, untuk menjadi budak budaya mereka, menjadi karyawannya mereka, menjadi pegawainya mereka, company, pegawainya VOC, pegawainya Belanda. Terbawa sampai sekarang. Jadi kalau ada orang lulus sekolah atau orang ingin kerja, ingin dapat uang, yang dia pikirkan pertama kali di otaknya adalah dia harus bekerja di kantor, di pabrik, atau di perusahaan. Jadi karyawan, terikat dari jam pagi sampai jam sore. Ada gaji pokoknya. Orang itu sekarang tauhidnya lemah. Mereka menganggap bahwa kalau saya tidak punya gaji pokok, gaji tetap, maka saya tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Itu artinya tauhidnya lemah. Sekali lagi saya tekankan. Karena dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dia takut kalau berbisnis, gajinya nggak ada, pendapatannya naik turun, kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Mereka nggak kuat imannya, nggak kuat tauhidnya. Jadi mereka ambil jalan pintas, ya, ambil jalan selamat, saya jadi karyawan aja. Padahal yang kita ajarkan di PT Naura dan mitra kami di EVD Insurance, kita mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya menjadi orang yang bertauhid supaya yakin rezeki itu datang dari mana saja. Terutama dari yang namanya silaturahmi. Ada hadisnya, kita buktikan hadisnya itu benar, ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan uang yang banyak tapi bukan gaji pokok. Itu semua ada targetnya. Dengan target itu maka kita bisa mendapatkan uang itu dengan jumlah banyak dalam waktu singkat. Gitu ya. Nanti kita sampaikan. Nah, angka pengangguran di Indonesia itu luar biasa. Rata-rata berkisar antara
4-5% gitu ya, dari mulai tahun 2014 sampai 2024. Itu satu dekade terakhir itu memang cukup besar. Kita tahu persis gitu ya, bagaimana angka pengangguran itu mempunyai dampak buat kita. Tugas kami di PT Naura itu mengajak Bapak Ibu menjadi agen perubahan, menjadi pendakwah atau menjadi orang yang mempunyai kontribusi secara sosial dan secara keagamaan. Mengajak mereka karena pengangguran itu adalah sampah masyarakat. Itu salah satu terjadinya kriminalitas. Kalau orang pengangguran, orang nggak punya uang, pengangguran kerjanya cuma ngopi, kemudian main kartu, judi, mabuk, kemudian membuat kriminalitas. Nah, itu kita bantu supaya mereka kembali hijrah gitu ya, hijrah ke agama, kita kasih pelatihan, kita kasih ilmunya, kita kasih wadahnya, kasih namanya komunitasnya. Sehingga mereka punya penghasilan, supaya mereka punya penghasilan minimal rata-rata 3 sampai 5 juta sesuai dengan UMK-nya kota masing-masing. Sekarang kita bicara penghasilan. Kalau kita lihat provinsi di Pulau Jawa, itu ada yang namanya Provinsi DKI, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah. Itu semua kita lihat ternyata antara DKI dengan provinsi di Jawa yang lain itu seperti bumi dan langit. DKI, data yang saya dapat tahun 2021, itu bisa mencapai 20 jutaan per bulan. Karena setahunnya pendapatan per kapitanya mereka adalah 274 juta. Ya. Sementara di Jawa Timur dan seterusnya, dari mulai Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, itu rata-rata angkanya di bawah 5 juta. Ya. Jadi Jakarta itu 20 juta per bulan, Jawa Timur hanya 5 juta per bulan. Artinya seperti bumi dan langit. Itu sebabnya kami menyarankan kepada bapak-bapak semuanya, para ibu yang hadir di sini, supaya menyiapkan bekal itu supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang cukup layak. Karena tinggal di kota besar itu minimal angkanya harus 2 digit. Ya, angkanya harus 2 digit. Benar, mungkin 20 juta di Jakarta mungkin belum cukup kalau satu keluarga dengan 2 anak gitu ya. Mungkin harus sampai 35, 40 bahkan 50 itu angka yang ideal gitu ya. Kalau di Jawa Timur mungkin angka 20 juta sudah cukup gitu ya. Kalau angka 5 juta saya yakin tidak cukup karena dia punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua yang mesti dibebankan tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia sudah pensiun, dia punya cucu yang juga harus dia jadikan sebagai andalan untuk membiayai setiap bulan. Ini UMK yang saya dapatkan di Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Barat atau DKI saya yakin pasti lebih tinggi. Kalau Jawa Barat saya yakin tidak lebih tinggi daripada Jawa Timur. Ya, sekali lagi Jawa Barat itu posisinya di bawahnya Jawa Timur. Ya, Jawa Barat itu posisinya setelah Banten. Ya, setelah Banten di atasnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, kalau DKI memang betul gitu ya. Oke, ini kita bicara mengenai Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur itu paling tingginya hanya 4,7. Ya, nggak sampai 5 juta. Jadi kita ingin membantu teman-teman minimal punya uang 5 juta dalam 3 bulan pertama. Gitu ya. 3 bulan pertama minimal penghasilannya per bulannya jadi 5 juta. Ini angka secara nasional, upah minimum nasional di Provinsi Indonesia tahun 2025. Di Jakarta angkanya 5,3. Ya, angkanya 5,3. Kalau di Jawa Timur sekitar 2,3. Ini upah minimum ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai faktanya ya. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat tadi itu, kita itu mesti menempuh 4 tahap ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, atau orang yang kaya, atau orang yang jutawan gitu ya. Ini saya ambil dari bahasa Malaysia, karena kebetulan kami dilatih salah satunya leader kita itu didatangkan dari Malaysia, namanya Kak Zuri, dia dari asuransi yang ada di Malaysia gitu ya, asuransi syariah di Malaysia. Namanya Etika, nama asuransinya. Jadi katanya Kak Zuri, kalau kamu ingin jadi orang jutawan atau miliarder, kamu pertama harus lahir sebagai anaknya jutawan, anaknya miliarder. Persoalannya kita tidak tahu dan tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Maka nomor satu kita anggap gagal, ya tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita rencanakan. Yang kedua, masih bisa kita rencanakan, masih bisa kita lakukan. Persoalannya kita sekarang sudah menikah, ya kawin dengan jutawan, kawin dengan miliarder.
Kalau kita dulu masih muda, mungkin kita bisa mencari anaknya jutawan atau orang-orang yang kaya gitu ya, direktur atau pengusaha sukses dan sebagainya. Itu juga tidak bisa kita lakukan. Jadi anak saja nomor 2 kita coret. Nomor 3, kita kerja sampai menjadi miliarder atau jutawan. Ini yang sekarang kebanyakan dilakukan orang. Bekerja siang malam, banting tulang dan sebagainya untuk menjadi jutawan. Yang keempat pilihannya, dia tidak bekerja tapi berniaga atau berbisnis. Cepat mana bekerja atau berbisnis? Saya yakin cepat berbisnis. Orang kerja di kantor sebagai karyawan, sebagai pegawai, apapun jabatannya, kalau dia menjadi miliarder, itu kemungkinan besarnya adalah dia korupsi. Ya, korupsi. Kalau dia nggak korupsi, nggak mungkin jadi namanya miliarder, gitu ya. Atau dia melakukan namanya tipu-tipu ya, tipu-tipu atau dia markup dan sebagainya. Itu semua dalam konteks korupsi. Tapi kalau berniaga sangat mudah. Makanya di dalam dunia asuransi kita mengenalkan kepada mereka kita punya dua pendapatan yang bisa kita olah dari sisi penjualan, dari sisi rekrutmen. Ya, di sini disebutkan di slide paling kanan, sales create income. Penjualan itu menciptakan namanya income atau pendapatan. Sementara rekrut itu menciptakan kesejahteraan. Income dengan kesejahteraan itu lebih tinggi makomnya itu di kesejahteraan, di wealth ya. Karena income itu bisa datang bisa pergi. Tapi kalau wealth itu sudah menjadi sebuah gaya hidup standarisasi. Jadi teman-teman nanti harus mulai menciptakan kesempatan untuk menjadi orang yang wealth, yang sejahtera gitu ya. Wealth itu sudah pasti income-nya gede. Kalau income-nya gede belum tentu sejahtera gitu ya. Kalau wealth sudah pasti sejahtera dan punya income yang aktif maupun yang pasif. Nah, ini solusinya buat kita semuanya, Bapak Ibu. Saya kasih solusi supaya nanti Bapak Ibu bisa paham kira-kira apa yang mesti kita lakukan di sini. Dengan demikian kita nanti menjadi orang yang punya produktivitas dan saya yakin kalau Pak Jono sudah punya pengalaman jadi sangat gampang untuk dilakukan. Jadi kita lakukan namanya memilih waktu. Usia kita sudah tidak muda. Kalau kita berpatokan di Rasulullah, Rasulullah itu punya umur di usia 63 tahun. Tapi rata-rata angka kehidupan di Indonesia itu meningkat di antara 75 tahun, ya, 75 tahun, 70 sampai 75 tahun. Ada beberapa orang yang usianya di kepala 8 gitu ya. Sedikit yang usianya 9, kepala 9. Tapi rata-rata usia hidup di Indonesia meningkat karena orang kalau sakit itu dia bisa mengobati penyakitnya dengan cepat. Alat-alatnya sudah mutakhir, sudah canggih. Kemudian orang sudah mulai terbiasa hidup sehat gitu ya dan sebagainya. Ya, kita memilih waktu karena usia kita sudah tidak muda lagi. Bagaimana kita menghadapi kematian ini? Kematian ini tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita ketahui kapan waktunya. Dalam hadis yang saya baca, satu hari malaikat maut itu datang ke mengunjungi kita itu sebanyak 70 kali. Jadi satu hari malaikat maut mengunjungi kita itu sebanyak 70 kali. Jadi kita itu berarti 1 jam itu 3 kali malaikat maut itu mendatangi kita. Ya 1 jam. Saya bicara sudah hampir 1 jam, berarti selama 1 jam ini malaikat maut sudah 3 kali berputar-putar di sekitar kita, ya di sekitar saya, di sekitar Pak Buadi, di sekitar Pak Jono. Kalau kita 2 jam berarti sudah 6 kali. Tapi malaikat maut tidak mencabut nyawa kita karena malaikat maut tidak tahu apakah itu akan dicabut atau tidak. Dan malaikat maut akan merasa sedih manakala dia mendatangi hambanya, mendatangi manusia, di mana manusia itu dalam kondisi ketawa-ketawa dan bermaksiat. Nah, insya Allah yang kita lakukan sekarang ini di pagi ini jam 9 kita sedang melakukan namanya majelis ilmu. Memilih waktu dan untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat itu caranya dengan berniaga. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan berniaga. Kita tidak bisa mendapatkan uang 1 miliar kecuali dengan berniaga. Kalau kita dengan bekerja di kantor sebagai karyawan atau di perusahaan, kita mendapatkan 1 miliar itu mungkin perlu menabung sampai puluhan tahun. Tapi kalau kita berbisnis untuk mendapatkan 1 miliar, itu mungkin kita hanya membutuhkan sekitar 3 tahun gitu ya. Mungkin bisa sampai 5 tahun. Ada orang yang mencapainya di bawah 3 tahun. Itu semua tergantung dari bagaimana cara kita. Dengan berbisnis kita udah punya kebebasan waktu, finansial dan sebagainya. Nah, karena kita diajarkan di dunia bisnis itu
Teman-teman kalau berbisnis risikonya bukan rugi ya, bukan ditipu orang, bukan barangnya hilang, bukan barangnya itu nanti menjadi kadaluarsa. Bukan itu risikonya Bapak Ibu. Risikonya hanya ada 5 kalau kita berbisnis, yaitu sakit, kecelakaan, cacat, tua, kemudian mati. Kalau ini sudah terjadi, apapun yang kita lakukan di dalam bisnis kita itu akan mempengaruhi profit, ya, profit and loss-nya, itu rugi dan labanya. Jadi bukan karena kita itu berbisnis kemudian risikonya nanti modalnya nggak kembali, kemudian nanti terjadi kebakaran, kemudian terjadi banjir, gitu ya. Kemudian terjadi yang namanya apa? Yang terjadi namanya barang nggak laku dan sebagainya. Bukan itu. Ini yang saya katakan. Oke, nanti kita ajarkan, kita akan dibekali dengan skill, ada supportnya itu didukung oleh tim terbaik gitu ya, dan kita akan punya sistem. Sistemnya itu nanti sistemnya akan membuat Anda itu insya Allah 1,5 tahun bisa menjadi director. Ya, 1,5 tahun menjadi director dan kita bisa menghasilkan total income itu mungkin hampir 1 miliar. Kalau kita mengikuti sistemnya, model bisnisnya ya. Ada marketing plan-nya. Kalau di dunia multi level ada namanya marketing plan-nya. Kalau di dunia multi level ada namanya support system. Nah, di dunia asuransi juga ada namanya support system. Ada marketing plan-nya, ada sistemnya, ada kemampuan skill-nya yang kita latih sehari-hari gitu ya. Nah, itu nanti 1,5 tahun bisa menjadi director. Nanti kita 6 bulan kita plotting jadi manager, kemudian 1 tahun kemudian kita plotting jadi director. Nah, ini apa namanya jenjang karirnya. Dan kunci suksesnya kalau di Naura atau di bisnis ini, kami simpulkan cuma ada 4, Bapak Ibu. Kita jual, kita rekrut, duplikasi, dan promosi. Kita lakukan sebanyak-banyaknya itu, nanti insya Allah ada namanya pertumbuhan secara organik. Ya, itu namanya promosi, pertumbuhan secara organik. Karena pertumbuhan secara organik itu lebih menguatkan tim kita secara emosi gitu ya, bukan dikarbit dari luar langsung masuk jadi leader atau jadi manager. Sekarang saya perkenalkan mitra kami, Bapak Ibu. Minta waktunya sebentar. Tadi saya sudah cerita tentang bagaimana PT Naura itu, termasuk saya pribadi, ta'arufnya, kemudian bagaimana kita melihat problem yang ada di masyarakat, peluang bisnis seperti apa, bagaimana cara solusinya. Sekarang kita cerita tentang mitra kami, karena solusi itu nanti mitra kami yang mengakomodasikan, gitu ya. Karena mitra kami punya resources yang banyak. Ada resources karyawan, resources gedung, resourcesnya duit, gitu ya, dan resources tentang yang berhubungan dengan network gitu ya. Itu semua dimiliki oleh FED Insurance. Kita ketahui bahwa FED Insurance ini perusahaan yang terkemuka di Asia Pasifik ya. Karena asalnya dari Hong Kong dan berdiri mulai tahun 2013. Beroperasi di Indonesia dengan misi, dengan visi ya, dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Dan kodarullah, alhamdulillah kita sudah membeli sahamnya BRI Life Pak, sebesar 44%. Ya, kita sudah beli sahamnya BRI. Karena nanti insya Allah tahun 2026 kita spin off dan kita nanti akan masuk ke kota-kota atau daerah-daerah terpencil di Indonesia melalui jaringan BRI Life. Oke. Dan ada di kota mana saja, ada di negara mana saja, asal kita dari Hong Kong menyebar ke Jepang, ke Makau, ke Vietnam, ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Ini asuransi yang asalnya dari Asia untuk orang Asia, ya, bukan asuransi sebelah. Asuransi sebelah itu dari Eropa untuk Asia, dari Amerika untuk Asia. Tentu saja budayanya beda. Budaya Timur dengan budaya Barat itu pasti beda. Dan alhamdulillah kita ini ada di budaya Timur. Apa itu budayanya orang Asia? Ya, nah ini kita bersyukur ada di budayanya orang Asia, ada di perusahaan yang orang Asia. Dulu kita masuk tahun 2013 itu mengakuisisi atau men-take over atau membeli perusahaan yang namanya asuransi Commonwealth. Ya, Bapak, Ibu, Commonwealth. Commonwealth itu adalah asuransi dari negara Australia. FED masuk, dia beli namanya Commonwealth, gitu ya. Jadi kita ini adalah perusahaan dari FED Group, yang mana FED Group ini punya beberapa jaringan besar, gitu ya. Salah satunya berhubungan dengan namanya konstruksi atau berhubungan dengan properti. Dan kami punya 3 jalur penjualan, yaitu di agensi, yaitu kayak kami di KPM namanya agensi, di bank namanya Bank S, atau digital commerce.
Jadi kami bisa menjualnya di digital e-commerce. Jadi harganya sangat murah karena digital commerce-nya itu menduduki posisi 6 berdasarkan new business sales. Ya, new business sales-nya itu berdasarkan nomor 6. Pemilik perusahaan kami di FVD di Indonesia ada FVD Group Financial Service. Jadi FVD Group ini memiliki 79% kalau untuk FVD Indonesia. Ada lagi dari PT Surya Elo Kencana 20,9% dan Bapak Rahendrawan 0,01%. Oke, kami digital heart with human touch, gitu ya. Kami sudah pasti cashless dan paperless, kemudian sedikit pengecualian. Jadi kalau nanti ada orang yang masuk asuransi, kami usahakan sedikit pengecualian, sedikit namanya hal-hal yang membuat mereka tidak masuk. Ya. Jadi orang-orang yang ditolak-tolak di luar sana itu insya Allah di tempat kami bisa diterima. Meskipun nanti ada namanya ekstra premi, nggak apa-apa. Tapi yang penting kan diterima. Kemudian kita fokus kepada siapa? Kepada perlindungan kesehatan dan kecelakaan serta jiwa. Nah, ini ada beberapa yang menjadi bank partners kami. Ada UCBC, BTN, BSI, Permata, BFI, dan Bank Mestika. Nah, kami juga punya kegiatan sosialnya, ada komunitasnya. Yang saya lakukan itu adalah yang di slide sebelah kiri. Kami pernah melakukannya itu di 2 kota, di 2 sekolah yang berbeda, Surabaya dan Sidoarjo. Bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia, membantu anak-anak memperoleh literasi keuangan dan membentuk kebiasaan mengelola uang yang lebih baik. Kami mengembangkan keterampilan ini dan menginspirasi mereka untuk menjadi agen perubahan bagi diri mereka sendiri. Ini levelnya yang kami lakukan di level SMP. Kemudian di yang tengah, kami juga melakukannya secara pribadi, kami melakukan donor darah, gitu ya. Karena ini salah satu partnernya adalah PMI. Melalui kolaborasi bersama komunitas lokal, program ini menciptakan forum berbagi pemikiran, peningkatan literasi, dan mendukung upaya mengatasi permasalahan sosial. Secara perusahaan, mereka melakukan ini. Secara PT Naura, kami sudah melakukannya dengan banyak rumah sakit, dengan banyak klinik, dengan banyak komunitas, gitu ya. Jadi salah satu komunitas yang pernah saya lakukan adalah di komunitas trading, ya. Kami pernah melakukan Zoom dengan komunitas trading di Semarang dan Jakarta. Bagaimana saya bisa melakukan namanya rahasia men-take over kerugian dari trading, gitu ya. Saya bisa lakukan itu. Kemarin kita lakukan itu dan mereka saya buka yang namanya saya buka namanya pengetahuannya, mindsetnya. Kalau orang trading itu pasti ada namanya kerugian. Di mana-mana trading itu cuma 2, loss atau profit, gitu ya. Kalau loss atau profit, maka yang perlu kita siapkan adalah kalau loss. Nah, kalau loss itu berarti kita punya namanya hutang, gitu ya. Hutang kepada siapa? Hutang pada keluarga. Karena sejatinya uang yang kita buat trading itu sebenarnya adalah uang untuk namanya warisan. Untuk siapa? Untuk keluarga yang kita tinggalkan. Kalau kita suami, kita buat warisan untuk anak dan istri. Seandainya kita trading, kita punya harta misalnya 1 miliar, kita trading misalnya 10%-nya 100 juta. Dari 100 juta itu kita ada loss 50 juta misalnya. Namanya trading itu pasti ada loss. Trading itu kan namanya transaksi perdagangan, gitu ya. Perdagangan itu namanya pasti ada jual dan beli. Kalau jual dan beli pasti nanti ada namanya untung dan rugi. Nggak mungkin trading itu untung terus, nggak mungkin, gitu ya. Saya yakin pasti ada ruginya juga. Pada saat kita rugi 50 juta dari modal 100 juta, maka kita berhutang nih sama keluarga 50 juta pada saat kita meninggal. Nah, banyak orang yang trading itu ruginya sampai miliaran. Saya sampaikan kepada komunitas saat saya Zoom bahwa Bapak Ibu punya hutang yang nilainya senilai kerugian dari trading tadi itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menggunakan ini sebagai sarana untuk kembalikan kepada anak dan istri atau anak dan suami kalau yang trading itu wanita. Kalau Anda trading untuk mengembalikan kerugian tadi itu, Anda cuma diburu oleh waktu yang namanya kematian. Kita nggak tahu kita trading kapan kita mati, gitu ya. Bisa besok, bisa hari ini, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa tahun 2045 dan sebagainya. Nah, kalau saat kita trading kemudian kita tiba-tiba mati, siapa yang menggantikan hutang itu? Hanya satu yang bisa menggantikan, dan itu semua sudah paham. Semua yang berhubungan dengan trading seluruh dunia yang bisa menggantikan kerugian itu cuma satu, yang namanya asuransi, insurance. Dan mengapa perbankan, dunia investasi itu punya sohib atau bestie di asuransi? Karena mereka tahu yang namanya risiko itu tidak bisa
hindari. Risiko pasti ada, risiko kebakaran, kecelakaan, risiko kematian, risiko bencana alam, dan sebagainya. Maka mereka minta tolong kepada insuran untuk membantu melindungi semua risiko-risiko yang ada di perbankan dan di investasi. Dunia investasi dan dunia perbankan aja bermitra bisnis, bersohib, punya bestie asuransi. Kenapa kita yang orang awam, yang kaum mendang-mending tidak punya asuransi? Kan itu jadi sesuatu yang ironis gitu ya. Yang sana yang sudah canggih, yang sudah pintar, yang punya banyak resources, sangat mengandalkan asuransi, sementara kita yang tidak punya apa-apa, yang kaum mendang-mending, malah meninggalkan asuransi. Nah, ini tugas kita untuk mengedukasi orang. Saya sampaikan di sini karena kita distribusinya syariah, kita kenalkan namanya jajaran pimpinannya, ini semua secara umum ya. Konven dan syariah berkumpul di sini. Kita dipimpin oleh kaum wanita ya, dari mulai dewan komisaris sampai jajaran direksi itu rata-rata wanita. Kalau di jajaran direksi ada namanya Ibu Desi selaku direktur utama, dan Pak Ade Bungsu ini adalah direktur untuk syariahnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan, kita punya namanya asuransi syariah dimulai tahun 2020, dan kita punya namanya Dewan Pengawas Syariah, itu ada dua, yaitu saya sampaikan di sini, ini namanya Profesor Dr. Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh MA sebagai ketua, dan Dr. Insinyur Haji Agus Siswanto sebagai anggota. Ketua kita di Dewan Pengawas Syariah ini adalah Ketua MUI bidang fatwa. Sekali lagi, Profesor Dr. Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh adalah Ketua MUI bidang fatwa yang juga sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah FED Indonesia. Dan beliau ini adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi siapa yang tidak mengenal beliau? Dan alhamdulillah nanti kalau saya ada kesempatan ke Jakarta, saya akan berkunjung ke kantor beliau, baik itu di kampus UIN ya Syarif Hidayatullah atau di kantor MUI-nya gitu ya, supaya saya bisa berdiskusi dan kita bisa mempunyai master plan bagaimana mengembangkan syariah sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Ini adalah produknya. Kita punya produk asuransi bebas sandal, itu produk kesehatan yang berbasis syariah. Ini asuransi kesehatannya ya. Kemudian asuransi kesehatannya ini cukup murah karena paling rendahnya 75.000 per bulan. Ada 4 plan A, B, C, dan D. Yang paling murah 75.000 rupiah per bulan. Bisa untuk sebagai melengkapi yang namanya BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan itu mohon maaf, itu bukan syariah ya, tidak syar'i. Jadi kalau orang itu benar-benar concern dengan syariah, ya jangan punya BPJS, gitu. Jangan pakai BPJS dan jangan dekat-dekat dengan BPJS karena BPJS itu bukan asuransi syariah, gitu ya. Apalagi BPJS TK, sama juga BPJS TK juga tidak syariah, tidak syar'i gitu loh. Jadi kita kan di karyawan tuh kan mendapat dua hal tuh, mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS TK gitu ya. Kalau kita orang awam atau orang yang berniaga berbisnis, kita punya satu yang namanya BPJS Kesehatan karena itu wajib oleh pemerintah. Saya punya BPJS Kesehatan tapi tidak pernah saya pakai gitu. Jadi kita pakai di asuransi swastanya saja. Ini ada lagi asuransi yang sifatnya pendidikan, namanya Berkah Pendidikan. Saya tahu semua orang tak mengalami insecure dengan pendidikan anak karena setiap tahunnya naik 10-15%. Oke. Nah, ini nanti cara kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa punya namanya dana pendidikan anak. Caranya seperti apa? Nanti ada seminarnya ya, ada namanya edukasinya. Itu. Ini kantor-kantor kami. Kalau di Jakarta, Pak Jono, Bapak nanti bisa berkantor di Pacific Century Place, PCP, yang ada di SCBD, ya, di Lot 10, atau di Menara Citycon, di lantai 2 yang ada di Legend Esparman, ya, Sleepy, ya. Sleepy itu Jakarta Barat. Kalau Sudirman, Jakarta Pusat, gitu ya. Jadi nanti mungkin yang paling dekat dengan PCP gitu ya. Tapi kalau ada pelatihan-pelatihan biasanya mereka lakukan di Menara Citycon ya di Jakarta Barat atau di daerah Selipi Palmerah gitu ya. Kalau kami kantornya ada di Malang gitu ya, Surabaya sama Denpasar. Denpasar itu nanti insya Allah kami akhir tahun ini 29 Desember sampai tanggal 5 Januari kami nanti akan melakukan kunjungan kerja sekalian liburan ke Bali.
supaya kami bisa konsolidasi dengan tim yang ada di Bali. Ini kantor-kantor dari grup kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nanti Bapak, Ibu kalau merekrut teman di mana saja hubungi kita, insya Allah nanti mereka bisa ditampung di kantor-kantor yang terdekat. Nah, karena kita ini berbasis digital pertama di Indonesia, kami ini FWD sudah mengeluarkan sekian triliun untuk mengembangkan digitalisasi. Makanya kita punya aplikasi itu banyak ya untuk mendukung kinerja agent. Makanya di sini kita butuh orang-orang yang tidak gaptek, butuh orang-orang yang handphonenya bukan handphone jadul, butuh orang-orang yang punya namanya tab atau iPad, karena semua itu punya aplikasi yang mesti kita download, kita mesti tahu caranya menggunakannya, karena ini memudahkan cara kita bekerja. Jadi kita sekarang berperangnya di lapangan, di masyarakat itu tidak menggunakan tangan kosong, tapi menggunakan gadget yang sudah ada. Gadget itu hanya bisa dipahami bila mana orangnya itu mau belajar tentang teknologi atau IT. Ya, ini ada berapa? Ini ada 6 aplikasi yang mesti di-download untuk semua agent. Nasabah juga begitu. Nasabah kita ajarkan dia juga download. Jadi semua klaim-klaim, semua hubungan dengan asuransi, informasi dan sebagainya itu semua akan di-email atau dimasukkan di aplikasi. Jadi semua terhubung 24 jam, baik dengan agentnya maupun dengan nasabahnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, yang gaptek-gaptek karena sudah tua gitu ya, belajar mulai sekarang. Saya juga begitu, saya juga banyak belajar. Saya kuasai semua alat-alat gadget itu saya pelajari, tanya di chat GPT, tanya di YouTube, kalau nggak ngerti saya buka YouTube gimana caranya, nanti dia akan bantu saya dan sebagainya. Kita mesti banyak belajar ya. Yang kedua, pastikan handphone Anda itu RAM-nya 6 giga ya, RAM-nya 6 giga, memorinya 128 minimal. Kalau handphonenya itu di bawah itu, kalau Android ya wassalam, wassalam. Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Kalau Anda punya iPhone itu lebih bagus lagi. iPhone-nya yang harus di atas iPhone yang ini ya, iPhone yang standar, yang di atas tahun 2020 gitu ya. Jadi nanti kalau punya komisi kita belikan untuk itu. Nah ini kita punya produk yang menjawab kebutuhan masyarakat karena kita ingin mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Produk yang sesuai dengan kebutuhan setiap fase kehidupan, dari mulai muda belum menikah sampai keluarga muda, keluarga mapan sampai pensiun. Itu semua kita punya. Sehingga asuransi kita ini Pak maksimal itu 80 tahun untuk bisa masuk untuk asuransi kesehatan. Di tempat lain mungkin 70, bahkan ada yang 65 tahun. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu punya kesempatan ngambil dari asuransi lain yang tidak diterima karena usianya di atas 70 tahun, masukkan ke kita. Saya mendapatkan pasien atau klien tertua itu di angka 74. Pembayarannya setiap tahunnya 100 juta karena dia membeli produk kesehatan. Beliaunya tinggal di Bali, pengusaha sukses gitu ya. Nah ini, apa yang Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan income yang luar biasa gitu ya. Agen asuransi adalah pekerjaan yang mulia. Saya sampaikan kepada teman-teman di grup saya, di grup Naura, itu agen asuransi adalah pahlawan kemanusiaan bagi keluarga. Saya sampaikan juga karena kita di syariah, kita sebagai dai-dai atau sebagai juru dakwah atau sebagai orang yang mengingatkan akan kematian. Karena agen asuransi sama dengan ulama, sama dengan yang namanya ustadz, karena membicarakan tentang persiapan kematian. Sama dengan dokter, selalu setiap hari melihat orang sakit, melihat orang mati. Sama dengan orang yang bekerja di rumah sakit. Kita ini pekerjaannya mulia, membantu orang dikala orang lain tidak bisa dibantu. Orang lain melihat orang itu sakit, yang bisa bantu siapa? Paling dokter. Tapi dokter hanya bisa membantu kalau dia dibayar. Kalau tidak dibayar, dia tidak bisa bantu. Lah kalau orang sakit berhubungan dengan agen asuransi, orang sakit itu dikasih duit, dicarikan rumah sakit, dicarikan dokter yang pas. Kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, dia meninggal, siapa yang bisa bantu? Orang lain datang takziah, itu hanya bisa kasih doa, kasih karangan bunga. Kalaupun ngasih uang, paling besar mungkin warna merah, 100.000. Ya. Tapi kita sebagai agen asuransi bisa ngasih uang sampai miliatan. Kalau pasiennya kemudian tidak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya meninggal. Kita bisa kasih 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya.
Siapa yang bisa ngasih uang sebesar itu tanpa potongan pajak dan langsung cash? Hanya agen asuransi. Alhamdulillah, Tuhan memberikan kita wasilah untuk membantu orang melalui profesi ini. Semakin Anda membantu orang lain, semakin besar income yang Anda dapatkan. Semakin besar pahala jariah yang Anda akan nanti tunai pada saat Anda di padang mahsyar, nanti di akhirat. Coba, kalau niatnya kita itu membantu orang, niatnya kita dakwah gitu, niatnya kita itu adalah menebar kebaikan, keberkahan, insya Allah semakin besar namanya pahala yang kita kumpulkan. Kita nggak usah cari income. Income itu nomor dua. Kita cari pahala. Ya, karena kalau kita kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Karena dunia sementara, akhirat itu selamanya. Utamakan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Kompensasi yang diberikan seumur hidup. Kalau kita jualan asuransi kesehatan, maka kita akan mendapatkan kompensasi atau komisi seumur hidup. Mana yang meninggal duluan? Kalau yang meninggal duluan nasabah, maka nasabah sudah selesai. Nggak perlu bayar lagi komisi, nggak perlu bayar lagi premi. Ya, kalau yang meninggal kita duluan, maka kita digantikan oleh orang lain. Siapa yang menggantikan? Bisa leadernya, bisa keluarganya. Siapa tahu dia sama anaknya, sama pasangannya, maka yang menggantikannya pasangan atau anaknya. Dan Anda akan menjadi pebisnis dengan standar internasional. Karena ada ukurannya. Ukurannya MDRT, Million Dollar Round Table. Potensi income-nya 247 juta. Sama seperti pendapatan per kapita yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta juga segini nih angkanya. Jadi satu bulannya kita bisa mendapatkan 20 jutaan. Bismillah, mungkin Tuhan akan memberikan jalan di sini. Dan peluang asuransi di Indonesia itu sangat kuat, sangat besar. Karena apa? Ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata ekonomi dunia. Ekonomi dunia terpuruk, Indonesia masih bangkit. Indonesia itu kaya dengan namanya alam ya. Resources-nya banyak. Kekayaan alamnya luar biasa, lautnya itu luas, penduduknya banyak gitu ya. Dan rata-rata penduduk Indonesia itu rata-rata anak muda, golongan muda. Kalau di Eropa sama di di Amerika rata-rata penduduknya orang-orang tua. Kita terbanyak nomor 4 untuk populasi. GDP kita, gross domestic product ya, itu tertinggi nomor 7 di dunia. Pendapatan per kapita kita pada tahun 2030 sudah mencapai di angka 10.000. 10.000 US itu artinya di atas 150 juta. Kemudian penetrasi pasar asuransi di Indonesia hanya 2,59%. Masih 2,5, masih sedikit. Jadi kalau kita mancing di kolam ikan, itu artinya ikan-ikan itu semuanya pada lapar gitu ya. Penduduknya 250 juta. Yang ikut asuransi baru 2,5%. Artinya kita jual kemana saja, pasti ada orang yang butuh gitu ya. Mungkin beda dengan kalau kita jualan multi level gitu ya. Sana sudah pakai multi level kosmetik, multi level suplemen, multi level pakaian, multi level apa gitu ya. Udah pakai, cuma mereknya beda gitu ya. Ya, cuma mereknya beda. Ya, sekarang kan terkenal dengan skincare atau apapun. Ya semua orang udah pakai gitu ya. Tapi kalau asuransi banyak yang belum pakai karena datanya baru 2,5% gitu ya. Nah, ini kita tahu kalau kita masuk di syariah, pasalnya lebih besar lagi pasarnya. Karena 87% populasi di Indonesia itu semuanya muslim. Ya. Jadi 87% itu muslim atau sekitar 229. Syariah itu bisa untuk muslim, bisa untuk non muslim. Saya mengembangkan dengan istri di Bali, syariah itu rata-rata tim kita itu non Islam. Ada yang orang Hindu, ada yang orang Nasrani. Nasabah kita lebih banyak orang non-Islam gitu. Karena kalau kita tawarkan ke orang Islam, nanti yang terjadi adalah perang dalil, isinya debat gitu, antara halal haram, antara tidak boleh boleh gitu ya. Orang Islam itu selalu mengkerdilkan syariah gitu, nggak percaya dengan syariah gitu. Sementara dia pakai banknya bank konven, dia pakainya transaksi-transaksi yang ada ribanya, transaksi yang ada hutang piutangnya dan sebagainya. Tapi menyalakan asuransi syariah gitu. Kalau orang non Muslim itu senang kalau dia beli asuransi syariah karena biayanya lebih murah. Kemudian yang kedua kalau tidak klaim dalam waktu 1 tahun ada namanya surplus underwriting. Jadi syariah itu way of life, bisa untuk siapa saja dan boleh untuk agent apa saja. Saya punya tim agentnya itu dari berbagai macam kalangan, ada yang muslim, ada yang non muslim, gitu ya. Kita membantu masyarakat untuk lebih berani merayakan hidup. Jangan sampai nanti meninggalnya sengsara, kita buat mereka itu hidupnya bermakna. Sehingga nanti meninggalnya
akan meninggalkan kesan yang cukup bagus sehingga potensi untuk masuk surganya lebih cepat, lebih mudah gitu. Memang tugas kita berat karena kita merubah mindset masyarakat tentang asuransi. Ini beberapa hadiah yang diberikan perusahaan itu adalah trip ke Inggris sama trip ke Australia. Kalau ke Inggris ada 650 juta, kalau ke Australia 375 juta. Ini dari mulai Januari sampai Desember ya. Perolehannya totalnya segitu. Dan yang dihitung FYP, Pak, FYP itu adalah total premi yang diterima oleh perusahaan. First year premium, bahasa Inggrisnya. Kalau MDRT, itu nanti kita dapat hadiah. Ya, dapat hadiah. Kalau MDRT kita dapat hadiah 25 juta. Kalau COT, MDRT berapa targetnya, Abi? Targetnya 745. Ya, 745. Kita dapat uang 25 juta dari perusahaan. Ya, kemudian kalau COT kita dapat uang 75, kalau TOT dapat uang 150. Tapi ini hanya untuk orang yang MDRT, COT, TOT sampai bulan Maret yang lalu. Karena ini hanya 3 bulan pertama, di kuartal pertama. Supaya orang itu bergegas untuk mencapainya di awal tahun. Ini untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kerja keras Anda. Karena Anda sudah memberikan performa terbaik Anda di 3 bulan pertama. Oke ya. Bagaimana kita menjadi anggota di tim ini, di tim kita. Nah, Anda mau pilih yang mana gitu ya. Yang pertama kita menjadi agent organik. Nomor 1, sebelah kiri. Atau yang kedua kita menjadi afiliator. Afiliator ini terstruktur dan resmi sesuai dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita menjadi agent resmi atau dedicated agent terdaftar sebagai tenaga pemasar, maka kita perlu yang namanya lisensi AJI atau ASI. Yang mau syariah ASI 128, kalau yang mau konven AJI nilainya 225. Ada kompensasi dan jenjang karir yang terstruktur dan semuanya luar biasa ya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Kalau Anda menjadi afiliator, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada modal, tidak ada biaya, hanya mendaftar saja. Kemudian Anda mengisi form, tidak ada biaya sama sekali. Tapi Anda hanya mendapatkan komisi yang dibagi dengan agennya. Dan di sini afiliator tidak ada jenjang karir. Jadi saya sarankan nanti bapak-bapak, ibu-ibu pilih yang sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu kita lihat ini ada namanya lisensi yang AJI maupun yang ASI. Alhamdulillah saya memiliki kedua-duanya. Yang ASI saya berakhir tahun 2027, yang AJI juga sama, berakhir tahun 2027 gitu ya. Ini semua saya punya semuanya. Karena kadang-kadang ada nasabah-nasabah yang ingin sekali memiliki itu. Kebetulan di tim kami itu istri saya itu kebanyakan nasabahnya itu 95% adalah non-NIS ya, non-Islam gitu ya, dan Chinese. Jadi mereka itu banyak membeli produk-produk yang konven. Karena kebetulan di FWD masih ada 2 produk syariah, nanti insya Allah tahun depan kita akan luncurkan beberapa produk syariah lagi. Ini harganya 225, yang satu 128. Kalau kita punya dua-duanya, berarti saya mengeluarkan uang sekitar 353.000. Berlaku 2 tahun dan ini sangat murah. Berbisnis yang sangat murah dan pasti kembali modal itu hanya di asuransi. Murah, tidak ada potensi rugi, tidak stok barang, ya, tidak ada namanya flash out. Tahu flash out, bonus yang diberikan setiap hari itu ada batas waktunya. Tidak ada namanya kadaluarsa dan sebagainya. Semuanya terhitung gitu ya. Bahkan bonusnya berlipat-lipat. Itu hanya ada di asuransi. Oke, ini tim saya yang sukses, yang closing di bulan Juli. Bapak Ibu bisa lihat wajah-wajahnya, ada yang pribumi, ada yang anak muda, ada yang non-muslim gitu ya. Oke, kemudian ini yang di bulan Agustus gitu ya. Ada yang non-muslim juga, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Ada juga anak saya di situ, ya, anak saya juga ada di situ. Yang kemarin anak saya juga muncul, sekarang anak saya juga muncul di 2025. 2025 September juga ada, anak saya juga muncul juga, istri saya juga muncul gitu. Kemudian 2025 Oktober anak saya juga muncul gitu. Saya munculkan sebagai generasi muda. Kemudian Pak Andi Irawan itu orang Jakarta gitu. Kemudian di bulan November ini saya juga menunjukkan ada anak saya dan saya pribadi. Itu yang Arnisa Siregar itu leader saya Pak di Bekasi yang sebelah kiri bawah. Arnisa Siregar itu yang punya apa namanya konter buah grosir di Pasar Baru Bekasi. Oke, di sini Pak income-nya luar biasa.
itu 3 tahun totalnya 42%. Tapi kalau kita jualan yang namanya produk kesehatan, income kita seumur hidup. Kemudian jenjang karirnya kita bisa lihat ada namanya agent, manager, dan director. Kita pakai 3 layer ya. Ini kebetulan yang 4 layer. Kita nggak pakai itu. Nah, untuk agent-agent baru, ini ada program di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu namanya FED Future Me. Kalau 3 bulan Anda berturut-turut closing, minimal produknya adalah 15 juta ya, minimal 15 juta gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan apa? Mendapatkan yang namanya cashback untuk lisensi, kemudian Anda dapat namanya jaket, terus yang terakhir di bulan ketiga Anda mendapatkan Samsung Tab S10 5G ya. Ini harganya totalnya mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi kalau Anda 3 bulan berturut-turut closing untuk agent yang baru, ya ini bisa mendapatkan program yang ada di layar sebelah kanan. Oke, ini sudah di penutup, impian menjadi kenyataan apabila kita membuat keputusan, mau sukses atau mau tidak. Dan ini yang saya sampaikan untuk dana warisan, kita ada promo 15 miliar tanpa cek medis gitu ya. Untuk usia di bawah 50 ya. Kemudian kita ikut program ini, premi asuransinya digratiskan 1 tahun. Oke, ini yang program afiliator. Nanti saya sampaikan ke Bapak kalau memang Bapak mau rekrut banyak afiliator gitu ya. Itu dari saya. Kita mau sukses, maka kita perlu bahagia, perlu sehat, sejahtera. Kita perlu namanya ibadah ditingkatkan untuk mendapatkan amal jariah. Sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya keberkahan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun, itu yang saya sampaikan. Saya buka kepada para pemirsa untuk melakukan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Jono atau Pak Buadi, silakan. Kebetulan apa namanya sudah selesai, sudah di jam berapa ini sekarang? Di jam 10.19. Monggo, kita punya waktu kira-kira 11 menit, 10 menit lah, 10 menit untuk tanya jawab. Apa yang bisa saya bantu? Jadi nanti karena Pak Jono punya pengalaman di asuransi takaful, maka Pak Jono bisa bisa lebih lagi ya, lebih bisa beradaptasi, lebih cepat beradaptasi untuk masuk di bisnis ini bila mana Pak Jono memutuskan untuk bergabung dengan kita. Dan pengembangan tim yang ada di Jakarta, jangan khawatir karena jenengan punya 2 kantor, ada di PJP maupun yang di Menara Citycon daerah Slipi, ya Palmerah gitu. Kalau organik, cara mulainya gampang sekali Pak. Bapak nanti yang pertama kali kita lakukan adalah kita butuh namanya KTP untuk dicek. Dicek di ASI, ya ASI-nya seperti apa. Kita cek dua-duanya ya, sekaligus ya. Jadi AJI-nya seperti apa, ASI-nya seperti apa. Kita cek dulu. Nanti mereka yang akan menjawab, AJI maupun ASI. Oh Pak Sarjono atau Pak Jono posisinya masih tersangkut di perusahaan lama, misalnya. Gitu. Nanti kalau udah tahu jawabannya, kita daftarkan. Pada saat kita daftarkan itulah nanti ketahuan berapa biayanya harus kita tebus. Ya, dari situ baru kita tahu. Jadi kita kerjanya 2 kali karena AJI maupun ASI itu tidak bisa memberikan 1 kali di depan permintaan apa yang kita inginkan. Jadi mesti ada tahap-tahapnya. Paralel dengan itu Pak Sarjono atau Pak Jono, kita mengisi form namanya keagenan. Nanti formatnya akan saya kirim ke jenengan. Di situ nanti ada nama, alamat, kemudian tanggal lahir, alamat email, nomor WA, kemudian status keluarga gitu ya. Usahanya apa, kemudian nanti ada foto KTP, foto buku tabungan, foto apa namanya NPWP, foto wajah dan sebagainya. Nah, itu nanti semua ditampilkan di situ. Kalau Bapak mulainya itu ingin dari syariah, maka kita buka di syariah. Memang di sini kami utamakan yang pertama kali yang syariah. Di samping karena syariah itu yang sedang kita fokuskan, yang kedua syariah itu biayanya sangat rendah. 128 modalnya, berlaku 2 tahun. Jadi Pak Jono tidak keluar uang banyak gitu ya, cukup 128. Kalau memang butuh lisensi baru. Tapi kalau lisensinya di takaful masih nyantol, misalnya masih nyantol dan sebagainya, nanti akan keluar angka-angkanya. Misalnya ada biaya perpanjangan, ada biaya denda, ada biaya CPD dan sebagainya. Nanti kalau di total berapa, nanti kita baru tahu. Nah, jadi nanti Pak Jono
bisa nanti kita cek mulai hari ini, kita cek gitu, kita kirim emailnya, foto aja KTP-nya, nanti insya Allah 1 hari 2 hari ke depan sudah tahu bagaimana hasilnya gitu ya. Kalau masih nyantol nggak ada masalah, kita bikin surat. Kita ada format suratnya, Pak Jono tinggal nanti tanda tangan aja yang menyatakan bahwa saya berniat untuk pindah dari A ke EVD, dari takaful ke EVD gitu. Nanti ada formatnya, jenengan tinggal tinggal apa namanya menyiapkan materai aja 10.000. Nanti Pak Jono tinggal ngeprint aja di Jakarta. Setelah di print nanti jenengan kasih yang namanya materai. Setelah dikasih materai, Pak Jono tinggal foto yang tadi sudah atau scan yang sudah ditandatangani, kirim ke kita lagi by email. Jadi semuanya paperless Pak, semuanya apa namanya, karena materai itu kan perlu ditempel gitu ya. Saya nggak punya materai tempel, perlu dibeli dan ditempel. Saya nggak punya materai yang sifatnya tera gitu ya, materai dalam bentuk tera. Jadi mesti fisik, jadi mau nggak mau harus di print dan harus ditempelkan materainya. Jadi Pak Jono tanda tangan di atas itu. Ada namanya surat twisting. Surat twisting itu kita tidak mengajak orang-orang dari takaful yang masih aktif untuk bekerja di sini atau untuk di sini. Gitu. Itu nanti ada perjanjian seperti itu juga. Jadi kalau sudah dianggap bebas, sudah menjadi agen yang bebas dari mana-mana, nggak perlu surat tadi itu, Pak. Nah, statusnya Pak Jono itu kan tidak bisa saya sampaikan seperti apa karena tadi itu, karena masih harus menunggu keputusan dari ASI selaku Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Jono? Oke, kalau sudah cukup, nanti saya kirim ke Bapak gitu. Semalam sudah saya sampaikan juga terkait dengan websitenya FWD, www.fwd.co.id. Nah, sudah saya sampaikan. Kemudian juga saya sampaikan juga terkait dengan program untuk usianya yang 45 ke bawah, itu nanti Pak Sarjono juga bisa rekrut tuh orang-orang yang di bawahnya Pak Sarjono. Karena gini Pak Jono, saya mau sampaikan, kalau kita sebagai agent, target kita itu saya tetapkan, itu target kita itu yang kita tetapkan, ini bukan penetapan perusahaan ya, supaya teman-teman itu punya percepatan. Itu 1 tahunnya 200 juta. 200 juta itu kalau komisinya 20%, maka penghasilannya kita adalah 40 juta. 40 juta dibagi 12, maka rata-rata penghasilan kita adalah 3,5. Ya, saya yakin 3,5 itu masih belum cukup. Nah, target dari Naura itu adalah 200 juta. Ya, 200 juta. Sementara perusahaan itu, target minimalnya perusahaan itu hanya 25 juta setahun. Atau 4 case dalam waktu setahun. Jadi kalau dia nggak 4 case, dia 1 case saja boleh, tapi angkanya harus 25 juta. Tapi kalau 4 case, masing-masing case itu bisa 500 ribu. Berarti cuma berapa? Cuma 6 juta kali 4, sama aja juga. Jadi kalau kita mau jual 4 case, kita bisa jual 500 ribu per bulan. Dapatnya 4. Itu sudah lolos validasi. Tapi kalau kita cuma 1 case aja 1 tahun, tapi nilainya 25 juta, maka lolos validasi. Itu yang paling rendah. Tapi kami tidak mau ngikutin aturan perusahaan yang validasinya sangat rendah. Nanti teman-teman nggak dapat duit. Kasihan. Ya, nggak dapat duit. Kalau 25 juta dibagi 12, maka duitnya cuma berapa? Cuma 25 juta dibagi 25 juta itu adalah omsetnya. Kalikan 20%, maka komisi dia adalah berapa? Cuma 5 juta. 5 juta dibagi 12, nggak sampai 500 Pak. Itu kasihan gitu maksudnya. Nggak sampai 500, kasihan. Nanti uangnya nggak cukup untuk beli bensin, untuk bayar bayar hutang gitu ya, bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Kalau perusahaan itu targetnya yang lain, itu ada namanya target elite agent. Elite agent itu targetnya di angka 400. Itu Pak Jono sudah dapat namanya profesi atau sebagai predikat elite agent. Elite agent itu setengahnya MDRT. Jadi untuk mencapai MDRT, perusahaan tuh bikin namanya kualifikasi, namanya elite agent. Angkanya berapa? Di 375. Ya, saya genepin 400 lah gitu. Ya, kalau Anda 400, kan tadi targetnya Naura 200. Ya, untuk orang-orang yang rookie atau newbie atau pendatang baru. Tapi kalau dia itu mau tembus di angka 400, alhamdulillah. Berarti kalau 400 dia menjadi elite agentnya FWD.
elite agent itu berarti dia punya penghasilan satu bulannya adalah 7 juta. Nah, kalau dia bisa menjadi MDRT, maka penghasilannya dia bisa di angka 20 jutaan per bulan. Tadi yang saya sampaikan sama dengan pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta. Itu aja dari saya, sudah jam setengah 11. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada pemirsa atau peserta pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita senang karena apa? Karena kita mendapatkan sesuatu ilmu baru, saudara baru, keluarga baru. Kalau Pak Sarjono bisa bergabung, kita mendapatkan saudara baru, keluarga baru dari Jakarta. Sehingga kita bisa memperbanyak silaturahmi, manakala kita nanti mendapatkan tim dari seluruh Indonesia. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin, dan kita ucapkan syukur alhamdulillah dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono, Pak Budi, Waalaikumsalam. Pak Budi Rohim. Kita tutup. Sampai jumpa. Nanti saya kirim ke WA ya Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.